Yang gitu ya biasanya kita nggak mengantuk, tapi semoga yang berikut ini menurut saya sangat menarik karena nanti mudah-mudahan kita akan bergabung bersama Dr. Ova juga. Mungkin sedikit background, Dr. Meneni ini adalah dosen UGM dari bagian ilmu kesehatan anak dan berfokus di tumbuh kembang ya dok ya. Nah untuk beberapa banyak proyek kami di PKMK itu kita selalu berusaha melibatkan tidak hanya dari dengan Dr. Meneni dan Bu Ova juga gitu ya untuk mendapatkan masukan yang lebih tajam apabila itu terkait yang KIA. Nah untuk hari ini kami berharap Bu Meneni dengan Bu Ova nanti bisa memberikan pengalaman-pengalamannya mungkin ya dok ya di institusi masing-masing. Mudah-mudahan tidak terlalu menantang gitu ya. Untuk yang pertama ini kita lanjutkan saja agar nanti insya Allah ada waktu diskusi yang lebih panjang. Saya persilahkan kepada Dr. Meneni untuk mempresentasikan topik pertama. Silakan dok. Tadi sudah disampaikan saya dari bagian anak, ilmu kesehatan anak, dan ini saya lihat ada Dr. Ati juga dari NTB yang juga sudah hadir di sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat kita apresiasi karena ini tadi salah satu tantangan itu adalah menghadirkan dokter spesialis itu yang kadang-kadang mohon maaf yang dokter spesialis ada nggak berapa ini? Skin ya, ini alhamdulillah ya kita sangat terapresiasi sekali karena ini salah satu tantangan dalam pembentukan konsultan KIA. Tapi insya Allah dengan Bismillah ya dengan niat kita yang baik itu mudah-mudahan nanti akan mendapat pahala dari ibu-ibu dan anak-anak yang terselamatkan gitu ya. Ya. Suatu kabupaten ya, karena ini mungkin distrik atau provinsi, mungkin di provinsi ya. Sebetulnya levelnya boleh di tingkat nasional, boleh di tingkat provinsi, boleh di di kabupaten gitu ya. Ini kalau kita ada beberapa lembaga-lembaga yang sangat terkait satu dengan lain yang tujuannya sama adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak atau mencapai MDG 4 dan 5. Dan ada lembaga yang mempunyai kekuasaan, dia bisa menggugulkan keuangannya ya. Jadi ada kekuasaan dan juga dia mempunyai pengaruh. Di sini bisa kepala daerah, Bapeda, kemudian kalah pentingnya adalah DPRD karena ini juga kunci yang untuk mengetokkan ya peraturan. Nah, kemudian di mana tempat kita sebagai konsultan ya. Nah, ini ada tempat kita di sini adalah profesi-profesi yang terdiri dari banyak ya, tadi ya dari IKM, nanti mungkin dari spesialis di sini. Kita itu memang tidak mempunyai kekuasaan, tetapi kita mempunyai pengaruh yang sangat baik. Kita bisa memberikan pengaruh baik itu kepada dinas kesehatan maupun mungkin bisa langsung melakukan advokasi kepada penguasa, dalam hal ini kepala daerah, DPRD, Bapeda. Nah, konsultan ini memang ada dua secara garis besar, adalah konsultan manajemen. Di sini biasanya adalah ahli-ahli IKM, ini Mbak Tiara dan teman-temannya kerjasama. Nah, kemudian pentingnya di sini adalah pasien, keluarga dan komunitas untuk mencapai kualitas pelayanan yang paling bagus. Itu dalam konteks, jadi kolaborasi itu bisa dalam konteks individual menangani pasien maupun dalam konteks seperti kita dalam sistem untuk mencapai tadi MDG 4 dan 5. Di sini penting sekali mengenai leadership yang kemarin juga sudah dibahas ya. Sebetulnya apa sih prinsip dari interprofessional teamwork, dan ini nanti kita bahas mengenai tantangan-tantangan. Pertama adalah goalnya harus sama dan disiarkan di antara profesi. Kemudian yang penting goalnya itu terutama adalah untuk kepentingan tadi pasien atau keluarga gitu ya. Nah, goal utamanya bisa dalam konteks itu tadi general maupun dalam konteks individual. Ya, jadi misalnya perawatan individual dalam misalnya bagaimana ibu dengan risiko tinggi mau persalinan. Nah, tujuannya adalah kita selamatkan ibu dan
tadi sudah dibahas mengenai bagaimana melakukan komunikasi yang efektif di antara anggota. Nah, ini yang memang paling bagus itu adalah dengan meeting, karena dengan tatap muka bisa diskusi ya. Meeting itu bisa meeting seperti ini, bisa meeting online, karena kita bisa menggunakan media, tidak harus meeting dalam arti, tidak harus tatap muka dalam satu ruangan. Ini yang sebetulnya masalahnya itu adalah komitmen, mohon maaf, dan waktu ya, karena ternyata tidak mudah menggabungkan masing-masing anggota mempunyai waktu yang sama. Ini yang susahnya di sini, apalagi kalau mungkin dokter obsgin itu pasiennya mungkin banyak sekali, baru operasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini komunikasi itu sangat penting. Misalnya contoh itu kalau di dalam konteks program, dalam melayani pasien, kadang-kadang kita itu kadang-kadang cuma konsul tertulis. Nah, ini juga bisa menjadi miskomunikasi, sehingga memang kalau bisa konferensi, kalau dalam kasus tata laksana kasus ya kita undang konferensi untuk membahas kasus itu jauh lebih bagus dibandingkan hanya dengan tertulis gitu ya. Kemudian tadi outcome-nya, prosesnya harus bisa terukur. Jadi kalau di dalam MDC target outcome-nya nanti jelas menurunkan ini, target-target antaranya apa yang nanti terkait dengan program-program di antara itu intervensi. Ini adalah contoh profesi dalam jejaring KIA dalam di hulu ya, yaitu layanan berorientasi keluarga. Ya, kita ada beberapa intervensi, mungkin semua sudah tahu ya, ada secara keseluruhan ada 88, itu dibagi menjadi 3. Contohnya dalam layanan berorientasi keluarga, itu mulai dari pencegahan keluarga, ASI, ya, breastfeeding, MPASI, perawatan bayi lekat, untuk penanggulangan diare. Ini kan semuanya berbasis pada keluarga. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi ini juga penting. Nah, profesi apa yang terlibat di dalam paket-paket pelayanan ini? Ya, ini mulai dari promotor kesehatan, ahli gizi masyarakat, epidemiologi, antropolog itu juga penting ya, karena mungkin sangat terkait dengan kultur. Misalnya di NTB mungkin beda dengan di Jogja ya. Bagaimana penting di dalam perencanaan. Kemudian bagaimana peran kita dalam pelaksanaan? Nah, adalah membantu memberikan bantuan teknik pelayanan, peningkatan pelayanan klinis dan manajerial di rumah sakit Ponek atau mungkin di bawahnya Ponet gitu ya. Implementasi rujukan yang kita buat itu. Nah, bagaimana kita implementasikan. Ini contoh yang bisa kita pelajari adalah yang sudah dikerjakan oleh UGM. Kita melakukan sitter hospital sehingga semua satu sistem itu dibawa ke sana. Jadi kita tidak hanya memfasilitasi, tetapi kita membangun sistem di sana. Jadi kita kirimkan ahli-ahli kita ke sana, dan itu ternyata juga tidak mudah. Contohnya di Sarjito aja yang satu di Bajawa, untuk mengirimkan ke sana itu juga orangnya juga tidak mudah. Nah, ini adalah peran kita, bagaimana komitmen kita ingin melakukan ini ya. Kemudian evaluasinya tadi, jadi memfasilitasi ilmu kita bagaimana surveillance response itu kita terapkan di sana. Kemudian juga monitoring implementasi dari tadi AMP, kan kita mesti membuat rekomendasi lah, apakah rekomendasinya itu dilaksanakan atau tidak. Nah, kalau tidak, masalahnya apa? Nah, kita advokasi lagi. Jadi ini memang satu siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, itu saja yang pengantar dari saya. Mungkin nanti diteruskan oleh Bu Ufa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan saja. Jadi saya menambahi sedikit saja, tadi Bu Mei Neni tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar. Yang kita tuju tentunya kita menginginkan bahwa institusi pendidikan itu tidak menjadi menara gading ya. Jadi artinya kita juga mempunyai kontribusi terhadap problem yang ada di lapangan. Nah, ini problem yang kita angkat ini hari ini adalah yang kaitannya dengan kematian ibu hamil. Karena memang ini yang kita sudah banyak berperan ya. Mungkin saya mengingatkan sedikit saja, apa sih peran perguruan tinggi? Sebetulnya ada 4 hal tadi yang disebutkan oleh Dr. Mei Neni tadi. Ada 4 hal penting. Yang pertama itu dalam melakukan advokasi. Tadi kan banyak ya. Jadi cara bagaimana mendekati pengambil kebijakan untuk bisa mengubah sesuatu ya. Advokasi. Yang kedua itu adalah peran dari perguruan tinggi itu apa? Memberikan data atau bukti. Dengan cara apa?
Penelitian. Jadi itu saya kira supaya kita paham. Terus yang keempat adalah menilai teknologi, assessing teknologi. Karena sekarang dengan peningkatan teknologi yang luar biasa, itu akan terjadi kayak seolah-olah orang itu mengagung-agungkan teknologi tanpa melihat bahwa itu tuh betul atau tidak. Saya beri contoh sederhana saja. Sebagian besar orang percaya, masyarakat percaya, kalau mamografi itu bermanfaat. Bukti medisnya seperti apa? Nah itu kalau misalnya Mas adalah kanker yang paling bisa dieliminir bila pencegahannya bagus. Kalau misalnya di sini menjadi satu kanker yang paling tinggi prevalensinya, itu pasti ada yang salah. Ya, sampai-sampai mohon maaf kan, kebijakan dari Kementerian Kesehatan pun tidak memasukkan pap smear atau IVA di dalam ya sekarang BPJS sudah masuk, tapi dulu itu tidak ada, tidak dibayar. Orang tidak dibayar kalau misalnya bidan atau perawat melakukan misalnya IVA ataupun pap smear ya, pap smear dibayar sama lab ya. Nah ini yang saya peroleh bahwa pada saat kita bicara tentang pencegahan CA cervix misalnya, kita melakukan apa? Kita bisa melakukan misalnya pelatihan tenaga kesehatan tentang IVA. Itu alhamdulillah sudah masuk di dalam BPJS, ini memudahkan, lebih memudahkan. Tapi artinya kita masih ada satu hal lagi yang sedang kita mau buat, yaitu membuat database lesi prakanker. Karena kita tidak punya data itu. Ya. Jadi masih banyak lagi untuk topik ini saja, banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Kemudian contoh yang lain yang berkaitan dengan kematian ibu. Jogja walaupun angka kematiannya ya paling rendah di antara yang lebih tinggi gitu ya. Ya karena di Indonesia katanya Jogja lumayan agak rendah gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan Singapura aja itu sudah jeglek ya. Jeglek. Nah ini contohnya kita membuat waktu itu kematian paling banyak apa sih? Yang sebetulnya secara medis mudah untuk bisa kita lakukan itu adalah tentang perdarahan pasca salin. Ya, karena preeklamsia itu masih sangat banyak teorinya gitu ya. Terus akhirnya gimana kalau kita bikin modul perdarahan pasca salin? Kita buat pelatihan ya. Sampai akhirnya pelatihan ini diadop oleh dinas bisa kita share bersama sehingga saya kira bisa kita kita lakukan dan menjadikan suatu inovasi-inovasi baru ya. Ini yang sedang kita lakukan juga tentang KB. Karena sebetulnya ibu hamil itu kalau misalnya dia bisa berkurang kematiannya kalau KB itu bagus. Jadi orang-orang yang tidak pengen hamil itu ya ber-KB gitu ya. Jadi karena 30% kematian itu karena unmet need. Karena unmet need. Sehingga mau nggak mau oke lah tentang maternal mortality dan segala macam tadi diurusin, tapi juga orang-orang yang mengalami unmet need ini juga kita urusi. Nah ini hal yang kita juga melakukan kerjasama lintas ya dengan TOMA, TOGA ya, kemudian juga BKKBN, Dinas untuk melakukan penataan dari keluarga berencana ini. Ini saya kira beberapa contoh yang mungkin untuk memicu diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita langsung saja untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menanyakan langsung ke Bu Meneni dan Bu Ova mengenai tim konsultan khususnya yang terdiri dari multi profesi. Jadi seperti tadi pagi dibilang oleh Pak Laksono gitu, tadi menanyakan masing-masing tim ini sudah terdiri dari ahli apa saja gitu kan. Ada yang mungkin gizi masyarakat atau gizi klinis, promosi kesehatan dan yang lain-lain. Kami persilahkan untuk pertanyaan atau nanti ditanya kembali. Karena bisa jadi kurang sering bertemu untuk berkoordinasi, tapi juga mungkin ada ego profesi masing-masing. Nah, kalau menurut pengalaman Dr. Meneni selama ini untuk meminimalisir kesenjangan koordinasi itu sebaiknya seperti apa, Dok? Ya, prinsipnya dalam ini harus ada leadernya dulu ya.
Jadi leader itu harus ditentukan siapa yang dan memang ini yang mempunyai peran yang penting karena di sini dia akan memanage orang-orangnya yang akan terlibat di dalam tim itu. Nah, ini memang sama seperti tadi, sebetulnya asal pada waktu pertemuan yang pertama komitmennya ada, sorry. Ya, pertemuan pertama pembentukan tim kemudian komitmennya sama, insya Allah ini akan bisa diminimalisir antara ego masing-masing profesi, semuanya asal semuanya sama. Kemudian komunikasi itu tadi memang komunikasi itu sangat penting. Jadi komunikasi itu bisa pada waktu awal tatap muka, kemudian komunikasi secara online. Nah, apalagi sekarang itu sudah cukup banyak, mungkin kalau WA atau grup, jadi mungkin bisa itu ya memang bisa kita manfaatkan WA grup KIA provinsi mana. Nah, itu kan bisa, dari itu lebih mudah daripada kita buka email tunggu gitu kan susah. Tapi kalau dengan yang itu kan Jadi apabila nanti di dalam institusi ibu misalnya gitu ya, jadi mungkin mulai perlu ada kayak semacam program-program lintas profesi, entah dalam bentuk apa ya, di mana di situ melatihkan, misalnya contohnya tadi yang tujuannya sama, apa yang kira-kira tujuannya sama, mereka diberi tugas suruh apa misalnya gitu ya, yang nanti memaksa mereka harus memang bekerja sama. Jadi saya kira itu yang ditulis di dalam literatur, jadi mungkin itu salah satu hal yang menjadi PR kita semuanya. Ya, ya, terima kasih. dan WHO juga sudah ada launching mengenai manual guide mengenai interprofessional education. Jadi ini memang ada hierarkinya, mulai dari sekolah, kemudian nanti praktek dan sebagainya, itu bagus sekali. Dan ini penelitiannya sudah cukup banyak, termasuk kalau kita membuka di Nederland, di Belanda itu juga dengan penerapan ini ternyata angka kematian mereka itu yang awalnya dibandingkan dengan Eropa yang lain masih tinggi, itu akan menurun drastis ya. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta, silakan Ya, Dokter. Dr. Ati silahkan. Dokter Atik. Mungkin bisa menghindar dari audit itu. Pokoknya dia seperti UPT sendiri, nggak bisa karena suaminya direktur. Ya, jadi obskinnya itu cewek, suaminya direkturnya kan. Jadi sudah gimana caranya, pokoknya bisa jadi susah ya untuk ini ya, audit aja memasukkan angka saja susah, diajak ketemu susah. Itu dari satu profesi tidak komit untuk menunjang ini ya. Belum lagi di tempat kami mungkin budayanya juga, kemudian otonomi daerah itu yang susah sekali kita intervensi. Karena di sana seorang kepala dinas itu bukan dokter, kepala puskesmas bukan dokter. Saya pernah mendatangi suatu pertemuan, saya dari provinsi ke kabupaten, kita nunggu, ternyata kita menunggu sambutan dari kepala dinas yang mohon maaf sarjana agama, yang wasting time, saya menunggu tidak ada ini. Jadi kita mulai dari mana yang begitu-begitu tuh ya bukan bidang kita tapi terintervensi ke ini ya. Belum lagi yang satu profesi pun tidak komit untuk bahwa ilmu kita bukan hanya menara gading, bahwa kita tidak harus aktif tapi paling tidak peduli bahwa kita ini menurunkan angka kematian juga ya. Jadi itu masalahnya yang ingin saya curhatkan ya. Saya bingung jadi mulai dari mana. Mungkin bisa dikomentari. Terjadinya perubahan ya, mereka mengatakannya revolusi ya. Revolusi itu karena mindset gubernurnya yang memang betul-betul kita nggak mau ingin jadi provinsi yang dengan kematian tertinggi. Jadi artinya itu dipegang. Kalau misalnya itu dipegang, yang lainnya mestinya mengikuti. Nah, ada salah satu hal lagi di tempat-tempat yang makanya tadi Dokter Mei mengatakan tentang task shifting. Di tempat-tempat di mana profesi itu langka, itu kan ada kebijakan yang disebut dengan task shifting. Ya itu lain lagi itu. Susah itu kalau udah kayak gitu. Artinya harusnya naiknya adalah naik ke provinsi atau mungkin kita advokasinya ke nasional. Ya.
Jadi mungkin dengan begitu mungkin lebih banyak bisa misalnya sharing ya dengan hal seperti ini. Seminar-seminar menunjukkan apa yang terjadi di tempat saya. Tolong help. Jadi artinya menggunakan tangan-tangan yang lain, institusi yang tidak harus institusi yang ada di situ. Misalnya UNRWA gandengan dengan kita atau mungkin dengan yang dekat di situ Udayana misalnya gitu. Untuk mengkaji hal seperti ini. Sehingga mulai orang terusik. Orang kan kalau misalnya diusik-usik keborokannya gitu ya, kan nggak suka ya. Jadi artinya tapi tidak harus mengarah langsung kepada profesi tersebut. Tapi artinya ini ada masalah nih. Ya, jadi saya kira itu mungkin kita harus belajar bersama ya tentang bagaimana caranya kita mengubah orang yang tadinya tidak aware menjadi aware. Nah memang dokter ini jadi jadi manusia super nih, harus tahu yang kayak gitu-gitu juga ternyata. Mungkin Bu May ini. Ya, jadi memang ini Dokter Ati juga, saya juga merasa jadi salah ini ya. Jadi memang sebetulnya contohnya dokter anak itu kan juga ada pediatrik sosial yang memang harusnya juga dipaparkan dengan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi memang sekarang juga arahnya jadi yang dipelajari hanya tumbuh kembang. Masalah pediatrik sosialnya jadi lupa, kelewatan. Nah ini memang kita kemarin diingatkan ya bahwa ini problem gitu ya. Itu ada yang ada di UGM gitu ya. Tidak semuanya juga berminat sebetulnya di kesehatan masyarakat. Selain tidak berminat, tapi juga sibuk gitu kan. Nah, tapi kalau yang sibuk ini sebetulnya buktinya Dokter Men ini dengan Dokter Ova masih bisa ikut cukup banyak kegiatan menurut saya dok gitu. Jadinya kuncinya adalah menciptakan mungkin banyak Pak Laksono di daerah yang bisa mengkiuk-kiuk kalau orang. Pak Laksono itu juga contoh, jadi nyindir, ya itu kadang-kadang kita itu memang harus disindir. Kemudian kadang-kadang saatnya tertentu harus dipaksa. Ya karena kalau sukarela itu pada waktu awal mungkin tidak akan sedikit orang yang, tapi kalau memang diitik-itik gitu ya, disindir-sindir, kemudian ya jadi akhirnya kita masuk kita akan diam saja. Jadi memang harus ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang ya kita jadinya ya memang pekerjaan yang lainnya juga banyak gitu, tapi kadang-kadang juga malu ya gitu. Nah, jadi ada orang yang bisa membuat kita itu malu. Ya karena kan kita itu pada prinsipnya manusia itu kan nggak pengen malu, nggak pengen kalau kita itu gitu. Mungkin itu Bu Tiara. Terima kasih Bu Men ini. Iya, silakan Bu Jonita. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Saya Juanita dari FKM USU. Itu tidak bisa membayangkan karena di tempat kami sendiri belum ada sosok yang seperti Pak Laksono. Ya, yang bisa menggerakkan semua orang untuk bisa bekerja sama. Jadi kalau seperti kami yang mengajak, mungkin masih belum didengar oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi bagaimana caranya untuk kita supaya bisa minimal mempengaruhi mengajak Dinas Kesehatan agar lebih care dengan permasalahan yang ada di daerah. Mungkin itu, terima kasih Bu. Atau Pak Laksononya di cloning untuk daerah-daerah lain. Datanya ini mungkin data itu juga penting. Kemudian tadi Bu Ova juga mungkin tokoh-tokoh di KAN itu kan juga didengar gitu. Ya. Yang soal data tadi sebetulnya agak mencengangkan sebetulnya kekuatan data di Indonesia ya menurut saya, tapi kurang banyak dipakai gitu. Bu Jonita juga sebetulnya jadi Pak Laksono di sana. Saya yakin insya Allah bisa Bu. Oke, ini masih ada 5 menit sebelum kita berlanjut ke sesi diskusi kelompok. Mungkin teman-teman dari UII atau Malang gitu ada pertanyaan atau sedikit curhat lagi mengenai pengalaman masing-masing. Silakan Bu Nikmal. Ya, terima kasih. Saya tidak mau kalah dengan Dokter Ati, mau curhat juga. Namun begini ya Bu Ova atau Bu Men ini, menyimak sukses story yang telah dikembangkan oleh Bu Ova itu menurut saya memang sebetulnya kita pun bisa mengadaptasi. Tapi ini permasalahan nggak tahu, saya nggak bisa mewakili teman-teman ya, saya pribadi terkait dengan confidentiality ya, kepercayaan diri, di mana kami yang masih
muda-muda di usia 30-an, jabatan pun masih lektor dan asisten ahli, harus berhadapan dengan eselon 2 dan sebagainya. Beda dengan Bapak Ibu yang di UGM yang sudah menyandang gelar guru besar, itu seringkali kami dipandang sebelah mata, dan walaupun kami sudah membangun kepercayaan diri, kebenturnya itu sudah sering begitu. Jadi ini butuh trik and tips ya, untuk tetap membangun kepercayaan diri seperti itu. Terima kasih. Membantu sekali. Saya memberi contoh misalnya, tapi bukan tentang kesehatan. Saat pertama kali saya di sini ini langsung menjadi dosen. Jadi tahun 90 itu saya lulus, terus kemudian S2, terus kemudian di sini itu kita membuat pengubahan kurikulum yang mungkin Ibu dan Bapak dengar tentang problem based learning. Waktu itu saya masih kinyis-kinyis. Sekarang konyos-konyos. Jadi artinya waktu itu pada saat kita bicara, karena masih jarang sekali orang yang belajar tentang pendidikan kedokteran, itu semua orang mencibir. Tapi beruntung karena pada saat itu ada seorang, ya artinya dekan jajaran dekanat, yang memang concern tentang hal itu. Yang artinya oke, dalam hal misalnya untuk advokasi berhubungan dengan pihak-pihak lain gitu ya, itu kita menggunakan ini figur yang memang harus ada figur itu, Ibu, kalau misalnya memang kita belum mampu. Tapi dari sisi teknis operasional kan kita tahu ya. Nanti menjadikan perguruan tinggi mereka sebagai tim yang akan membantu dalam pencapaian MDGs. Nah, ini yang nanti setelah ini Ibu akan membuat plan gitu ya. Kemudian nanti kan Ibu akan lapor atau hasil yang didapat ini kepada dekanat atau siapapun yang menugaskan Ibu. Nah, ini menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan bahwa kita itu pengalaman di sana itu seperti ini loh, Pak. Ya, jadi kita bisa terkenal seperti, mohon maaf, misalnya dalam hal ini mungkin UGM lebih, ya mohon maaf ya, kita bisa loh sama dengan UGM, mungkin besok lebih baik loh, Pak. Nah, itu yang kita pakai gitu. Nah, nanti dekanat itu yang akan memfasilitasi misalnya pertemuan selanjutnya, beliau yang akan membuka gini. Nah, secara teknis ibu-ibu bapak semua yang akan bekerja begitu. Nah, ini memang penting karena kalau yang muda-muda dicolke gitu ya nanti mungkin tidak akan ada gaungnya ya. Jadi yang penting adalah momen nanti waktu ketemu harus seperti ini, saya kira sangat baik sekali, bukan dalam rangka kita saling berkompetisi, karena sebetulnya kompetisi kita ini adalah kompetisi dengan suatu standar supaya ibu-ibu yang mati di sini makin sedikit ya. Jadi tidak ingin berkompetisi antar universitas, tapi makanya marilah kita bekerja sama. Mungkin bisa saling menguatkan apabila memang diperlukan saling kerjasama, kan jadinya itu saya kira salah satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Oke, baiklah, terima kasih banyak Dr. Mei dengan Dr. Ova. Kalau boleh sedikit, tadi sebetulnya itu dalam multi profession yang untuk KIA ini yang perlu ditumbuhkan itu tujuan bersamanya ya. Kalau semua orang sudah ada tujuan bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mengurangi morbidity gitu kan, itu baik komitmen maupun leadership dan saling hormat menghormati antar profesi itu akan tercipta sepertinya. Jadi bagaimana caranya di daerah itu si tujuan bersamanya itu ditetapkan bahwa ini yang kita mau tuju, bahwa kita beda-beda dan tantangannya banyak tapi goalnya ke sini. Mungkin seperti itu kira-kira dari diskusi kita hari ini ya, Dr. Mei dengan Dr. Ova. Saya berterima kasih sekali sudah meluangkan waktu, Dok. Terima kasih banyak dan kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita hari ini.